Di balik kesan kuat, kreatif, dan melek teknologi, Gen Z ternyata menjadi salah satu generasi yang paling rentan terhadap kesehatan mental. Menurut data World Health Organization atau WHO menunjukkan bahwa 1 dari 7 remaja usia 10-19 tahun mengalami masalah kesehatan mental. Data ini terus naik sepanjang beberapa tahun terakhir. Di Indonesia sendiri, situasinya tidak jauh berbeda. Menurut kata data 2023, generasi Z tercatat sebagai prevalensi depresi tertinggi dibanding generasi lain. Banyak dari mereka merasa tertekan, mudah cemas, dan sulit mengelola stres mereka sehari-hari. Lalu, kenapa ya generasi Z terdampak sebesar ini? Yang pertama, tekanan media sosial. Penggunaan media sosial intens pada generasi Z berkaitan langsung dengan peningkatan kecemasan, perbandingan diri, dan rasa tidak puas terhadap hidup. Algoritma yang membuat seseorang terus melihat kehidupan orang lain terasa sempurna bisa memicu overthinking dan rasa tidak berharga. Nah, jadi yang kedua adalah tuntutan akademik dan masa depan yang cepat berubah. Dalam Indonesia Report 2024, lebih dari separuh Gen Z menyebutkan bahwa masa depan yang tidak pasti, persaingan karir, dan tekanan untuk cepat sukses menjadi faktor mereka untuk stres. Nah, jadi faktor yang ketiga adalah kesepian modern. Walaupun Gen Z adalah orang yang paling terhubung secara digital, tetapi ternyata mereka adalah orang yang paling merasa sendirian. Banyak orang yang punya beribu-ribu follower, bahkan berjuta-juta follower, tapi mereka tidak punya satupun orang untuk benar-benar cerita. Nah, jadi yang keempat adalah kondisi psikologis yang sudah terdeteksi sejak usia remaja. Pada penelitian Universitas Airlangga, sebagian besar Gen Z menunjukkan adanya gejala stres, kecemasan, dan indikasi gangguan neurotik ringan. Artinya, gejala ini bukan hanya terasa, tetapi berdampak nyata pada psikologis. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Kabar baiknya, kesehatan mental ini dapat kita jaga dan juga dapat dipulihkan. WHO menyarankan langkah-langkah sederhana seperti tidur yang cukup, kemudian membatasi screen time, dan rutin bergerak dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi gejala kecemasan. Selain itu, studi-studi terbaru menunjukkan aktivitas seperti journaling, kemudian bercerita kepada orang yang dipercaya, dan juga membuat batasan digital mampu menurunkan stres secara signifikan. Dan jika gejalanya semakin parah tiap harinya seperti kehilangan minat, kemudian sulit tidur, bahkan merasa kosong setiap hari, mencari bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan melainkan sebuah keberanian. Perlu kita ingat bahwa mental health bukan hanya sekedar fase pada Gen Z, melainkan bagian penting dari diri manusia. Merawat mental health adalah bentuk cinta diri paling awal yang bisa kita lakukan. Jadi, kalian gak harus ngejalanin semuanya sendirian.